Di masa-masa sulit bagi Indonesia, ada sosok yang hadir dengan keberanian dan tanggung jawab besar. Ia mungkin tidak selalu berada di garis depan sorotan, tetapi perannya sangat berarti bagi bangsa ini. Namanya mungkin tidak selalu paling sering disebut, tetapi perannya begitu penting dalam menjaga Republik Indonesia tetap berdiri. Lewat pengabdian dan ketulusannya, ia menjadi salah satu tokoh yang punya jasa besar dalam perjalanan bangsa. Lalu, siapakah sosok yang tetap menjaga Indonesia di masa-masa sulit itu? Dialah Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara merupakan salah satu tokoh ekonomi dan pahlawan nasional Indonesia. Ia lahir di Serang, Banten pada 28 Februari 1911. Dibesarkan oleh keluarga yang taat beragama namun akrab dengan budaya barat karena pendidikan ayahnya. Ia menempuh sekolah tinggi hukum di Rek Hoge School. Syafruddin Prawira Negara memiliki banyak peran baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Pada video ini, kami akan menjelaskan beberapa peran penting yang pernah diemban oleh Syafruddin Prawira Negara untuk keberlangsungan negara kita. Ini adalah Museum Bank Indonesia, tempat yang menyimpan banyak cerita penting tentang sejarah ekonomi Indonesia. Salah satu tokoh yang memiliki peran besar di sini adalah Syafruddin Prawira Negara. Beliau adalah gubernur pertama Bank Indonesia pada tahun 1953 hingga 1958. Setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pertama, Syafruddin Prawira Negara memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan moneter Indonesia yang lebih terstruktur dan modern. Salah satu fokus utamanya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Beliau berupaya mengendalikan inflasi dan mengatur jumlah uang beredar di masyarakat, karena stabilitas ini penting untuk membangun kepercayaan baik dari masyarakat dalam negeri maupun dunia internasional. Di sisi lain, beliau juga memperkuat kelembagaan Bank Indonesia mulai dari membentuk struktur organisasi yang lebih jelas hingga menegaskan peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab atas kebijakan keuangan negara. Beliau juga menekankan pentingnya independensi bank sentral. Artinya, Bank Indonesia harus bisa mengambil keputusan secara profesional tanpa tekanan politik, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Selain itu, Syafruddin Prawira Negara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam sistem keuangan. Hal ini dilakukan melalui pengendalian kredit, pengawasan sektor perbankan, serta menghindari kebijakan yang berorientasi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Dari kebijakan langkah tersebut terlihat bahwa peran beliau tidak hanya penting di masa awal berdirinya Bank Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi bagi sistem moneter Indonesia hingga saat ini. Bayangkan dalam satu negara ada 3 jenis mata uang yang beredar secara bersamaan. Dan lebih uniknya lagi, tidak ada satupun yang benar-benar menjadi mata uang nasional. Kondisi ini tentu bisa menimbulkan kekacauan dalam perekonomian, mulai dari ketidakpastian harga hingga menurunnya kepercayaan masyarakat. Di tengah situasi seperti ini, Syafruddin Prawira Negara hadir dengan peran penting melalui penerbitan Uang Republik Indonesia atau yang dikenal sebagai ORI. Penerbitan Uang Republik Indonesia atau ORI pada tahun 1946 menjadi salah satu langkah paling strategis pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Pada masa itu, kondisi ekonomi Indonesia bisa dibilang masih sangat kacau. Berbagai jenis mata uang beredar secara bersamaan, mulai dari uang pendudukan Jepang, uang Hindia Belanda atau Nica, hingga mata uang lokal yang jumlahnya terbatas. Akibatnya, pemerintah kesulitan mengendalikan jumlah uang beredar, inflasi meningkat, kepercayaan masyarakat menurun, dan aktivitas perdagangan pun ikut terganggu. Lihat kondisi tersebut, Syafruddin Prawira Negara sebagai Menteri Keuangan saat itu mengambil peran penting dalam menghadirkan solusi melalui penerbitan ORI sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Tidak hanya itu, beliau juga menyusun strategi agar peredaran uang bisa dikendalikan, sekaligus mengatur distribusi ORI secara bertahap untuk menghindari gejolak ekonomi. Bahkan, setiap kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan kondisi politik dan keamanan yang saat itu masih belum stabil. Masuk ke tahap implementasi, tantangannya tentu tidak mudah. Proses percetakan ORI dilakukan secara terbatas dan bahkan harus dirahasiakan untuk menghindari gangguan dari pihak kolonial. Distribusinya pun tidak sederhana, karena harus menjangkau berbagai wilayah Indonesia dengan kondisi geografis yang sulit. Namun,
Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat, proses ini tetap bisa berjalan dengan baik. Selain itu, keberhasilan ORI juga sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat. Untuk itu, Syafruddin Prawira Negara mendorong penggunaan ORI dalam transaksi resmi, sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa ORI bukan sekedar alat tukar, tetapi juga simbol kedaulatan bangsa. Dari sinilah ORI mulai diterima dan digunakan secara luas oleh masyarakat. Jika masa sekarang kita dilarang untuk merusak atau menggunting uang, tetapi di masa lalu ini menjadi solusi untuk mengatasi krisis ekonomi. Kebijakan ini dikenal sebagai Gunting Syafruddin, yang juga diperakasai oleh Syafruddin Prawira Negara. Pada tahun 1950, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang cukup serius. Jumlah uang beredar jauh lebih besar dibandingkan barang yang tersedia, sehingga menyebabkan inflasi tinggi, kenaikan harga, dan menurunnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, kondisi keuangan negara juga berada dalam tekanan berat akibat defisit anggaran dan tingginya beban utang pasca kemerdekaan. Dalam situasi tersebut, Syafruddin Prawira Negara sebagai Menteri Keuangan menetapkan kebijakan yang dikenal sebagai Gunting Syafruddin pada 10 Maret 1950. Melalui kebijakan ini, uang kertas bernilai besar dipotong menjadi dua, setengahnya tetap berlaku sebagai alat pembayaran, sementara setengah lainnya ditukar menjadi obligasi pemerintah dengan jangka waktu panjang. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar secara cepat, menekan inflasi, serta meningkatkan kas negara melalui pinjaman wajib. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini cukup efektif dalam menurunkan inflasi dan memperbaiki kondisi keuangan negara dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini juga belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan ekonomi karena inflasi kembali meningkat beberapa tahun setelahnya. Meskipun demikian, Gunting Syafruddin tetap menjadi salah satu kebijakan moneter penting dalam sejarah Indonesia sebagai upaya pemerintah dalam menstabilkan perekonomian di masa awal kemerdekaan. Jika sebelumnya Syafruddin berperan sebagai gubernur dan banyak menangani urusan keuangan negara, maka dari situ juga terlihat bahwa ia memang dipercaya punya kemampuan besar dalam mengelola persoalan ekonomi. Kepercayaan itu kemudian membawa Syafruddin ke peran yang lebih luas. Ia pun diangkat menjadi Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Hatta I dengan tanggung jawab yang bukan hanya soal ekonomi tetapi juga kesejahteraan dan stabilitas negara. Pada masa Syafruddin diangkat menjadi Menteri Kemakmuran, kondisi Indonesia sedang tidak stabil, terutama setelah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin, munculnya ketegangan politik antar kelompok, dan situasi pasca perjanjian Renville. Karena itu, peran Syafruddin sebagai Menteri Kemakmuran menjadi penting, terutama untuk membantu menenangkan situasi politik dan memulihkan keadaan ekonomi. Ketika ia menjabat, Indonesia menghadapi situasi yang sangat genting. Di dalam negeri terjadi ketegangan politik dan pemberontakan seperti peristiwa Madiun 1948. Dari luar, Belanda terus memberikan tekanan militer hingga akhirnya melancarkan agresi militer Belanda II pada Desember 1948. Kondisi ekonomi terganggu, distribusi terhambat, inflasi meningkat, dan jalannya pemerintahan mulai terancam. Dalam situasi inilah, peran Syafruddin menjadi sangat penting. Saat para pemimpin republik ditangkap di Yogyakarta, ia segera mengambil inisiatif membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera. Peran Syafruddin sebagai Menteri Kemakmuran menunjukkan bahwa ia sudah dipercaya menangani persoalan negara di tengah situasi yang tidak stabil. Pengalaman itu kemudian menjadi bekal penting ketika Indonesia memasuki krisis yang jauh lebih besar pada akhir 1948, saat pemerintah pusat lumpuh akibat agresi militer Belanda II. Syafruddin memimpin PDRI untuk menjaga kelangsungan Republik. Bermula saat agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, saat itu Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin pusat tetap berada di kota dan akhirnya ditangkap. Kondisi ini sangat berbahaya karena menimbulkan ancaman kekosongan pemerintahan, dan Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia telah runtuh. Dalam situasi darurat tersebut, Syafruddin Prawira Negara yang berada di Bukit Tinggi kemudian memimpin pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada 22 Desember 1948 di Sumatera Barat. Langkah ini menjadi sangat penting karena Indonesia saat itu sedang berada dalam kondisi genting. Secara politik, pemerintahan pusat lumpuh. Secara militer, TNI harus berjuang melalui perang gerilya. Sementara itu, komunikasi antar daerah sangat terbatas, dan dunia internasional sedang mengamati apakah Republik Indonesia masih memiliki pemerintahan yang sah.
Setelah PDRI dibentuk, dampaknya sangat besar. Pemerintahan tetap berjalan sehingga tidak terjadi kekosongan kekuasaan. PDRI juga menjaga hubungan antara pemerintahan sipil dan perjuangan militer, sehingga perlawanan Indonesia tetap memiliki legitimasi politik. Selain itu, keberadaan PDRI menjadi bukti bagi dunia internasional termasuk PBB bahwa Republik Indonesia masih ada dan tetap sah. Peristiwa ini penting karena membuktikan bahwa eksistensi negara tidak hanya bergantung pada ibu kota atau kehadiran pemerintahan pusat, tetapi juga pada keberlanjutan pemerintahan dan legitimasi negara. Karena itulah, kepemimpinan Syafruddin dalam PDRI dianggap sebagai salah satu kontribusi terbesarnya bagi Indonesia. Pada masa akhir hidupnya, Syafruddin Perwira Negara tidak benar-benar meninggalkan ruang publik. Setelah lama dikenal sebagai ekonom, negarawan, dan tokoh politik, ia justru menjalani masa senjanya dengan lebih dekat pada kegiatan dakwah. Ia banyak mengisi waktunya dengan ceramah dan pembinaan keagamaan sebagai bentuk pengabdian yang tetap berlanjut meskipun tidak berada dalam pusat pemerintahan. Meski tidak lagi berada dalam pemerintahan, kepedulian Syafruddin terhadap bangsa tetap terasa. Ia masih menunjukkan perhatian terhadap kondisi negara, salah satunya melalui keterlibatannya dalam petisi 50 pada masa Orde Baru. Pada akhirnya, Syafruddin Perwira Negara tutup usia pada umur 77 tahun di Jakarta pada 15 Februari 1989 akibat serangan jantung. Melihat perjalanan hidupnya hingga masa pensiun, kita bisa memahami bahwa Syafruddin Perwira Negara bukan hanya seorang tokoh politik dan ekonomi, tetapi juga sosok pemimpin yang memiliki prinsip kuat dan semangat pengabdian yang tinggi. Lalu sebenarnya bagaimana perspektif mahasiswa mengenai kepemimpinan Syafruddin Perwira Negara? Kalau menurut saya pribadi ya, Syafruddin Prawira Negara itu sosok pemimpin yang bisa dibilang, savior lah. Jadi, ketika waktu itu agresi militer Belanda yang kedua, itu, pemimpin kita diculik tuh presiden kita. Nah, Syafruddin ini membentuk PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah, ini tuh yang di mana dia ketika dihadapkan suatu masalah, dia langsung sigap, langsung bikin aturan, kebijakan, tanpa panjang lebar. Menurut saya, Syafruddin itu pemimpin yang bertanggung jawab, rasional, dan berani ambil keputusan cepat. Terutama di situasi krisis, dia itu nggak panikan dan tetap bisa berpikir secara jernih. Nah, dia juga kelihatan banget lebih mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadinya. Dan sehingga hal tersebut menjadikan kepemimpinannya terasa kuat dan bisa diandalkan. Waktu itu Syafruddin Prawira Negara pernah bikin kebijakan gunting Syafruddin namanya. Jadi, kebijakan ini di mana, uang misalnya saat itu kan nominalnya masih Rp10 ya, Rp10 digunting tuh menjadi, 2 bagian. Yang satunya tuh, nominalnya juga ikut kepotong ya, jadi, Rp5. Itu buat pembayaran nih, yang satunya nih, yang sisi sebelahnya itu digunakan sebagai, obligasi. Bayangin di mana saat, lagi krisis, pe Syafruddin membuat kebijakan yang bisa dibilang kontroversial, namun itu bisa membuat, jangka panjang untuk, Republik Indonesia. Yang paling menonjol itu ketika dia menjadi pemimpin PDRI. Nah, waktu kondisi negara sedang kacau dan presiden ditangkap Belanda, beliau langsung ambil inisiatif membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Nah, itu sangat penting karena menjaga eksistensi Indonesia. Jadi dunia tetap melihat Indonesia masih ada dan belum jatuh. Pada akhirnya, sosok Syafruddin Perwira Negara mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati lahir dari keberanian, tanggung jawab, dan keputusan dalam mengabdi. Karena itu, beliau bukan hanya penting untuk dipelajari dalam sejarah, tetapi juga layak dikenang sebagai teladan bagi generasi sekarang. Demikian pembahasan mengenai Syafruddin Perwira Negara, mulai dari perjalanan hidup, peran pentingnya bagi Indonesia, sampai nilai-nilai yang bisa kita teladani dari sosok beliau. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita dan membuat kita semakin mengenal tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia.